Halo guys, selamat datang di channel Bang Bol. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan juga sejarah sepak bola. Kira-kira apa sih sepak bola? Kalian udah pada tahu belum? Ayo sama-sama kita bahas sepak bola. Sepak bola, menurut Google, sepak bola adalah olahraga tim populer yang dimainkan oleh dua tim. Masing-masing tim terdiri dari 11 pemain yang berjuang untuk mencetak gol dengan memasukkan bola ke gawang lawan menggunakan kaki mereka. Nah, aturan yang paling penting adalah pemain tidak boleh menggunakan tangan untuk menyentuh bola kecuali kiper atau penjaga gawang. Tujuan utama dari permainan ini adalah mencetak lebih banyak gol daripada tim lawan dalam durasi waktu yang ditentukan, yaitu 90 menit atau 2 babak. Kalau menurut Wikipedia, sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia dengan 250 juta pemain aktif lebih dari 200 negara, dan FIFA merupakan badan yang mengatur olahraga tersebut. Dan konfederasi yang paling tua adalah Konfederasi Amerika Selatan, yaitu CONMEBOL, yang didirikan pada tahun 1916. Nah, permainan sepak bola sendiri atau peraturan sepak bola itu berlaku sejak tahun 1863. Peraturan sederhana dalam sepak bola adalah pertandingan 2 babak selama 45 menit, tim mencetak gol yang paling banyak adalah menjadi pemenangnya. Jika skor imbang maka bisa diadakan adu penalti ataupun perpanjangan waktu dahulu ya. Piala Dunia adalah acara olahraga yang paling banyak ditonton di dunia melebihi Olimpiade. Jadi sepak bola ini adalah olahraga yang sangat populer dan menarik minat seluruh dunia. Kita bahas tujuan permainannya. Yang pertama adalah mencetak gol ya. Dalam sepak bola tujuan utamanya adalah mencetak gol. Selain mencetak gol, tujuan lainnya adalah memenangkan pertandingan, yaitu tim yang mencetak gol paling banyak itu yang akan memenangkan pertandingan. Nah, jadi itulah dia pengertian sepak bola dan juga tujuannya. Ya, tujuannya sekali lagi adalah mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Setelah ini kita akan bahas mengenai peraturan penting sepak bola dan juga sejarah-sejarah sepak bola. Peraturan penting dalam sepak bola yaitu pemain dilarang menggunakan tangan dan harus menggunakan kaki untuk menyentuh, mengoper, dan menendang bola. Batasan di sini hanya kiper atau penjaga gawang yang diizinkan untuk menyentuh bola dengan tangan selama pertandingan. Lalu juga untuk mengatur pertandingan ada seorang wasit yang memimpin dan memiliki wewenang penuh atas keputusan di lapangan. Sepak bola semakin menarik dengan kehadiran supporter dari kedua tim yang bertanding ataupun penonton umum. Inilah yang membuat pertandingan sepak bola semakin menarik. Lalu kita masuk ke elemen permainan. Ada 3 elemen yaitu tim, lapangan, dan bola. Tim terdiri dari 2 tim masing-masing memiliki 11 pemain utama. Ini Bang Bol kasih contoh seperti timnya Kapten Tsubasa yaitu Nankatsu ya. Ada 11 pemain utama serta beberapa pemain cadangan. Lalu kita masuk ke elemen kedua yaitu lapangan. Lapangan yang digunakan untuk pertandingan sepak bola sejatinya sudah diatur oleh FIFA menggunakan standar lapangan yang tersedia seperti gambar yang saya tampilkan di sini. Yang ketiga adalah bola. Bola sertifikasi FIFA adalah standar size 5 dengan lingkar 68-70 cm dengan berat 410-450 gram. Kita masuk ke sejarah singkat sepak bola. Awal mulanya ada permainan yang mirip dengan sepak bola sudah ada sejak zaman Tiongkok kuno yaitu permainan cuju. Pada zaman Tiongkok kuno, cuju ataupun menendang bola dimainkan dengan bola kulit dimasukkan ke dalam jaring kecil. Selain Tiongkok kuno, bangsa Yunani dan Romawi juga memainkan permainan bola yang disebutnya episkiros dan haspartum. Nah, ini dia gambaran cuju yang dimainkan oleh bangsa Tiongkok kuno serta haspartum yang dimainkan oleh bangsa Yunani serta Romawi kuno. Setelah itu sepak bola menyebar ke seluruh bangsa dan negara dan berkembang pesat juga di Inggris, yaitu pada pertengahan abad ke-19 sepak bola mengalami perkembangan pesat dan juga pembentukan asosiasi sepak bola yaitu FA. FA sendiri didirikan di London, Inggris tahun 1863. Ebenezer Cobb Morley dikenal sebagai bapak sepak bola berperan menyusun aturan pertama sepak bola hingga kini. Dan ini gambaran kurang lebih pertengahan abad di Inggris, lalu lahirnya FA di tahun 1863. Sebelum FA dibentuk ada Sheffield FC, klub sepak bola tertua di dunia yang didirikan pada tahun 1857. Klub Sheffield FC sendiri sampai saat ini masih eksis bermain di kasta kelima atau keenam di Liga Inggris. Karena sepak bola yang terus berkembang akhirnya terbentuklah FIFA. Federation International de Football Association didirikan di Paris pada tanggal 21 Mei 1904 oleh 7 asosiasi sepak bola Eropa. Tujuannya adalah kebutuhan untuk mengatur serta menjalankan pertandingan. 7 negara tersebut adalah Perancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss yang mendirikan FIFA, dan pendiri utamanya adalah Robert Guerin, seorang jurnalis olahraga Perancis yang juga terpilih sebagai presiden FIFA pertama kali. Tujuan pertamanya sangat simpel yaitu mengatur sepak bola serta menyelenggarakan kompetisi yang seperti Piala Dunia pertama kali di tahun 1930. Presiden pertamanya yaitu Robert Guerin, sedangkan statuta pertama hanyalah menyepakati tentang mengelola pertandingan sepak bola internasional. Seiring waktu FIFA berkembang dan kini beranggotakan 200 negara.
Lalu bagaimanakah sepak bola bisa masuk ke Indonesia? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas dulu Piala Dunia pertama. Piala Dunia pertama diselenggarakan tahun 1930 di Montevideo, Uruguay yang hanya diikuti oleh 13 negara peserta. Piala Dunia ini merupakan agenda resmi turnamen sepak bola dunia yang pertama kali diselenggarakan. 13 peserta tersebut adalah Uruguay, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Peru, dan lain-lain. Lalu bagaimanakah sepak bola bisa masuk ke Indonesia? Ayo kita bahas. Sepak bola masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda, tepatnya di akhir era abad ke-19. Sepak bola yang semakin berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat pribumi membuat Bapak Suratin Sosro Sugondo mewadahi hal itu dengan mendirikan PSSI pada tanggal 19 April 1930. Awalnya sepak bola memang dimainkan hanya untuk kalangan masyarakat Belanda, namun ternyata animo masyarakat pribumi semakin meningkat terutama di kota-kota besar. Namun hal itulah yang dilihat oleh Bapak Suratin Sosro Sugondo, seorang insinyur sipil yang melihat bagaimana sepak bola bisa dijadikan sebagai alat untuk menyatukan pemuda dan melawan penjajahan. Suratin bersama tokoh lainnya mendirikan PSSI untuk mewujudkan gerakan nasionalisme. PSSI kemudian mulai mengadakan kompetisi dan mengembangkan bakat-bakat sepak bola secara merata di berbagai daerah sehingga olahraga ini semakin populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai sepak bola, mulai dari pengertiannya, sejarah terciptanya, dan juga konfederasi-konfederasi serta sejarah masuknya sepak bola ke Indonesia. Kalian penasaran untuk kelanjutan mengenai sejarah sepak bola di Indonesia? Yuk langsung aja di follow sosmed Bang Bol serta di subscribe YouTube-nya biar kalian gak ketinggalan informasi lain.